fi ibni Adamu mugdotun ida soluhat sairu jasadi. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Woi, segumpal daging. Apa? Segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka semua perilakunya baik. Tapi sebaliknya, wida fasadat sairu jasadi. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk semua perilakunya. Ala, ketahuilah, wahia qalbu. Itu adalah hati. Jadi, yang membuat kita itu berperilaku buruk kepada orang lain, atau yang membuat orang lain membenci kepada kita, itu karena amil lafzi ibaratnya. Ada yang membuatnya itu kelihatan. Yang membuat orang benci sama kita ada kelihatannya. Apa? Perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita. Dihasilkan oleh apa? Maknawi yang tidak kelihatan. Apa? Hati. Kalau hati kita baik, maka tingkah laku kita baik. Tapi kalau hati kita buruk, pasti tingkah laku kita juga buruk. Hati-hati makanya kalian. Kalau sampai kalian itu ada yang membenci, mungkin itu karena sifat kalian. Sikap kalian. Paham? Bukan semata-mata 100% karena orang tersebut yang jahat sama kalian. Ada yang membenci kalian. Tetapi orang yang jahat juga salah. Jangan melakukan kejahatan. Karena al-mu'minu mir'atul mu'min. Paham ini? Mukmin yang satu dengan orang lain itu bagaikan cermin. Jadi mukmin itu bagaikan cermin mukmin yang lain. Kalian tahu cermin? Kaca atau maca orang Jawa begitu ya. Maksudnya gini, Kang, yuk hati-hati. Woi, kalau kalian melihat orang lain itu jelek, buruk, jahat, sejatinya itu karena kalian yang buruk, yang jelek, dan yang jahat. Paham nggak? Kalau kalian menilai orang lain itu jelek, wah yang eneng, ngono, ini. Itu sejatinya pancaran dari hatimu. Dari kualitas dirimu. Bukan kualitas dia. Kalau orang baik, maka dilihat siapapun baik. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jahat. Nggak mungkin. Orang baik itu menilai orang lain jelek. Jahat. Nggak mungkin. Tapi kalau orangnya jahat, jelek, maka sebaik apapun dia, dinilai pasti akan jelek, jahat. Nggak ada benernya. Nggak ada baiknya. Semuanya dinilai jelek. Percaya nggak? Ya. Lihat Rasulullah SAW kurang mulia apa kisahnya? Kurang mulia apa? Kurang baik apa Rasulullah? Tapi masih ada yang membenci. Karena apa? Emang hatinya udah jelek orang itu. Masih ada yang mencaci Rasulullah. Apakah karena Rasulullah pantas dicaci? Tidak. Tetapi kenapa Rasulullah dicaci? Karena orang yang mencaci itu orangnya jelek. Orangnya hina. Makanya menghinakan orang lain. Paham? Hati-hati kalian. Jadi di sisi lain, kalau ada orang yang membenci kita, itu pasti karena perilaku kita. Kita introspeksi lah gitu. Tetapi yang ngelakuin salah juga tuh, atau yang ngebenci kita, yang jahat sama kita, dia juga jelek. Kenapa jeleknya? Karena ketika dia ngelakuin hal jelek kepada kita, itu cerminan dirinya. Nggak mungkin, Kang, kalian kalau hatinya bersih, toksik. Coba sekalian sebelum datang ke sini. Itu cerminan hatinya. Hati-hati. Cerminan hati kalian. Makanya dulu kalian seperti itu, tobati. Tobati. Dan jangan sampai sekarang ngelakuin lagi. Kalau ada teman kalian yang kayak gitu, udah. Ini cerminan dia. Oh, orang kayak gitu berarti. Wah, asu. Berarti asu tuh orang. Gitu. Paham? Terus kalau ada orang yang ngejelekin kalian, itu kan sejatinya jeleknya dia. Yang jelek kalian apa dia? Nih gini, kan aneh bilang, mukmin yang satu itu sama mukmin yang lain itu seperti cermin. Kalian berperilaku kepada orang lain itu atas dasar hati kalian atau cerminan diri kalian. Kalau kalian orang baik, nggak mungkin menjelekkan orang lain. Kalau kalian orang baik, nggak mungkin jahat kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang lain yang jahat sama kalian, walaupun kalian baik, itu bukan karena kalian orang jahat. Ada orang yang jelekin kalian, kalau kalian emang orang baik, itu bukan karena kalian jelek.
Tetapi yang jelek dan yang jahat siapa sejatinya? Dia. Mereka yang ngelakuin itu. Makanya kalau ada orang yang jelekin kalian, jahat sama kalian, jangan dihiraukan. Kalau kalian menghiraukan berarti kalian merasa. Cuekin aja, biarin. Nggak usah dihiraukan. Kalian tahu nggak pohon-pohon yang daunnya udah kuning? Tahu nggak? Nggak perlu kalian petik, pasti akan jatuh dengan sendirinya. Itulah sifat dan karakter orang-orang yang jahat sama kalian. Orang yang jolim sama kalian, nggak perlu dihiraukan. Nanti akan jatuh dengan sendirinya. Dihinakan sama Allah. Asalkan kalian jangan membalasnya. Udah, cuekin aja. Serahin biar Allah yang membalas gitu. Cukup. Kalau kalian udah mengatakan biar Allah yang membalas, wallahi demi Allah, pasti akan Allah yang membalas. Dan balasan Allah itu lebih kejam dunia akhirat. Kalau kalian yang ngebales, paling kalian cuma mentok-mentok, nusuk, ngebunuh dia. Ya kan? Begitu doang kan? Tapi kalau Allah yang membalas di dunia, dia sengsara. Naudzubillah, di akhirat pun akan disiksa. Paham? Ini juga kalian harus hati-hati. Kalau sampai kalian ngejolimin orang, ngejahatin orang lain, dan orang tersebut mengatakan, ya Rab, kuserahkan kepadamu, balaslah kejahatannya. Hati-hati kalau orang udah berdoa begitu. Orang yang didolimi, doanya makbul, dikabul, mustajab, dan akan dikabul kepada kalian hal-hal buruk. Allah yang membalas, nggak akan ada yang bisa ngasih pertolongan kalian. Walaupun kalian bersembunyi dimanapun, kalau Allah yang sudah mengancam kalian, yang menghinakan kalian, yang membinasakan kalian, nggak akan ada yang bisa membelanya. Nah, itu. Makanya hati-hati. Di sisi lain kalian harus hati-hati, jangan sampai jahat sama orang lain. Karena kalau kalian jahat sama orang lain, itu adalah cerminan kalian. Terusnya kalau kalian jahat sama orang lain dan orang tersebut mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, biarkan engkau yang membalas. Maka ketika Allah membalas tidak cuma di akhirat, di dunia juga sengsara kalian. Di sisi lain, kalau ada orang yang jahat sama kalian, ada orang yang mencaci maki kalian, dolim sama kalian, udah jangan dihiraukan. Itu kualitas diri dia yang jelek, bukan kalian. Justru kalau kalian ladenin berarti kalian merasa, oh iya juga ya, tersindir. Kalau kalian merasa tersindir berarti kalian sama jeleknya. Hiraukan aja. Bagaimana kayak tadi daun gitu loh, ya kan? Daun akan jatuh dengan sendirinya apabila memang udah rusak. Nggak perlu kalian petik, nggak perlu kalian capek-capek timpukin. Nanti akan rontok, ting, 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 dan digantikan dengan daun yang baru. Maksudnya daun yang baru apa? Orang yang baru yang menggantikan orang tersebut. Yang lebih baik. Percaya nggak? Atau kalau nggak percaya, lihatnya daun, walaupun dia musim semi, rontok semua, nanti kan timbul lagi yang baru. Makanya aneh di sini nggak takut kehilangan santri. Kalau santri-santri yang duablok, naudzubillah, jelek, pasti akan Allah ganti dengan yang baik. Apabila aneh bohongin. Buktinya kan sekarang makin banyak, 30. 30 lebih sama putri malah. Dari awal 7 orang. Aneh dari mulai santri sedikit udah sering aneh maki-maki, sering aneh usir-usir. Nggak takut aneh kehilangan santri. Kenapa seperti itu? Tujuan aneh bukan memperbaiki santri kok. Tujuan aneh ngajar, sedikit banyak, bodoh amat. Kalian pulang sekalipun ada adik sama keponakan aneh, udah cukup. Cukup. Orang aneh ngajar kalau buat kalian nanti alim pulang kok. Belum tentu ingat sama aneh. Tapi kalau keponakan saudara aneh, atau adik aneh apalagi, pasti akan selalu ingat. Paham? Makanya kalian tuh jangan merasa kayak so gimana gitu, so dibutuhin di pondok gitu. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada, butuh kalian aneh di sini. Silakan mau pulang-pulang, apalagi kalau misalkan kalian susah diatur. Naudzubillah. Apalagi kalian kalau ngecewain aneh, naudzubillah. Hati-hati, jangan sampai loh. Paham?